Itu ini bapak saya, ayah saya yang sahabatan sudah saya anggap ayah lah kalau udah sahabat deket gitu kan. Jangankan mau cerita kita kuliah SMA aja pun agak susah. Insya Allah orang kampung itu jangan pernah dianggap hina sama mereka. Maksud cerita kita ke sini berarti ada tanda Allah menyatakan setiap orang yang mau berusaha pasti akan mendapatkan. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah, terkait dunia saat sekarang ini, Ustazah tadi bilang apa yang telah diperbuat. Pada saat itu Ananda kerja, sahabat antum ini kerja di perbankan 9 tahun. 9 tahun kerja di bank, akhirnya hijrah kembali. Yang tadi hijrah kembali karena rasa apa? Yang kuperbuat sia-sia. Ada nggak orang kerja di bank sia-sia? Yang kerja aja dianggap Rasulullah kalau tidak bermanfaat, apalagi mudarat, jelas itu sia-sia. Maksudnya apa? Tidak mau berlarut-larut dengan satu kesia-siaan. Hijrah kembali, maka merubah putar haluan. Setelah di situ mulailah sahabat antum tadi ini perlahan menjual jus. Yang mungkin di sini jawi-jawi nggak ada pernah jual jus pada saat itu, kita buat jus gerobak, buat sendiri itu ayah. Buat sendiri segala macam sampai ayah katakan pemuda harus bisa. Kita jangan menjadi seorang pekerja, tapi jadilah pencipta pekerjaan sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan. Itulah pada saat. Insya Allah, alhamdulillah terjadi 3 cabang. Namun itu lagi karena basic bukan berdagang ayah. Ya kan? Setelah di situ mulailah kembali merubah hidup, masuklah kembali kepada mengkaji agama kembali. Dikaji agama itu kembali dan dekatlah di situ pada ulama-ulama. Disitulah aneh masuk ormas Islam yang namanya dulu JPRMI. 1 bulan 2 bulan aneh diangkat langsung sekretaris umum. Kenapa diangkat? Lagi-lagi kita harus berani. Orang kampung itu berani. Kita ini orang berani. Kenapa? Memang darah kita itu memang biar melintang aja bawaannya. Mohon maaf. Penguasa sebenarnya di daerah sana itu kita semuanya. Tapi itu tadi. Selanjutnya apa sahabat bila? Ini maaf menceritakan begini sebenarnya motivasi antum jangan minder dengan kondisi saat sekarang. Ya. Nah, setelah begitu apa? Masuk kembali ke ormas tadi itu, disitulah Ananda sahabat antum buka ormas namanya Kupas. Kumpulan pemuda akhir zaman yang disinilah ketertarikan sahabat antum tadi kepada pemuda yang itu pada saat itu rata-rata mayoritas bandar narkoba, pemakai dan semuanya. Sempat terkuasai kita seluruh ormas yang ada di Kabupaten Labuhan Batu ini, kita masih dapat kuasai peringkat pertama dan tinggi dan menjadi pengaruh di situ. Walaupun mohon maaf pada saat itu ada sahabat kita dari ormas-ormas Islam dari itu. Kenapa? Lagi-lagi kurang lebih hampir 9.000 kader kita. 36 cabang yang itu ada di Sumatera Barat, Jawa Barat dan sampai ke Palu sana itu udah ada cabangnya. Lagi-lagi sahabat antum mau ceritakan itu kalau dengan modal menyatakan aku harus bisa. Dan disitulah makanya ketertarikan sahabat antum ini terkait pemuda. Pemuda Labuhan Batu ini sudah hancur sehancur-hancurnya, hampir 80% rusak orang. Antum mau lihat anak-anak perempuan kita, antum punya adik perempuan, hati-hati kondisi saat sekarang. Begitu dahsyatnya. Kenapa? Disinilah Ananda mengatakan harus penting karena pemuda nggak pernah diperhatikan sahabat. Pemuda nggak pernah diperhatikan, baik terkait pendidikan, baik terkait bagaimana nasib dia ke depannya. Yang penting hancur-hancur. Memang mau mereka hancurkan Labuhan Batu ini. Nggak percaya bagaimana bukti menghancurkan Labuhan Batu ini? Cek semuanya. Ini adalah daerah terkorupsi se-Sumatera Utara. Kenapa seperti itu? Nggak usah jauh-jauh. Baru-barusan ini lagi ketangkap berapa hari yang lalu? 1 hari yang lalu. Kita nggak membuka aib. Begitulah semua orang yang ingin menjadi pemimpin itu tujuannya ngambil keruk kekuasaan untuk ngambil kekayaan di Labuhan Batu ini. Sehingga mafia yang ada di seluruh nasional ini masuk tertarik ke Labuhan Batu. Sehingga disinilah narkoba peringkat pertama se-Sumatera Utara. Jaringan terbesar secara internasional sudah diakui di daerah Labuhan Batu. Ada apa dengan Labuhan Batu sahabat? Setelah dirujuk semua ini, ternyata memang
memang karena asbab pemudanya yang diam. Kalau ustaz-ustaz udah ketuaan, tapi pemudanya diam, sudah terkontaminasi dengan obat-obat terlarang, terkontaminasi dengan sesuatu kebebasan yang namanya gadget, yang di situ ada slot, ada ini skater apa segala macam. Wallahi, itulah yang merusak generasi dan itulah yang merusak masa depan kalian saat. Harus sudah jelas, pencipta bahkan pendiri penegak skater ini, dia menyatakan orang yang bodoh yang mau mengerjakan perbuatan skater. Aku itu yang membuatnya, aku yang sebagai pengelolanya. Itu namanya Ustadz Koko. Dia hijrah, bertobat, dan dia katakan orang main skater itu udah naluri akal sehatnya nggak ada. Kenapa? Karena udah jelas-jelas dia ditipu di situ. Itu kan sistem yang dilakukan oleh internet. Oleh apa? Oleh teknologi yang sudah disistem. Jadi apapun cerita sampai kiamat satu pun gak akan ada yang menang. Tapi apa? Pengaruh setan terus mengkontaminasi pemikiran kita. Akhirnya kita pun terlena dan suka menang sekali, kalah berkali-kali, kalahnya gak teringat. Akhirnya terlalaikan, terbuanglah waktu dengan begini. Tahan seharian. Menandakan apa? Inilah tujuan rejim yang tidak berpihak kepada Islam, ingin menghancurkan generasi. Allah Akbar. Allah Akbar. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita tidak bercanda-canda saat sekarang. Antum pasti pengen masa depan, bukan kan? Pengen punya istri yang soleha, yang cantik, yang kaya, betul? Tak akan pernah mendapatkan dan melahirkan seorang istri yang soleha kalau kita hanya keseharian kita mengerjakan yang sia-sia. Tidak akan pernah kalian temukan itu. Pengen punya anak yang soleha, punya anak yang soleh, tidak akan pernah kalian temukan karena kita sendiri tidak menanamkan karakter yang soleh. Karena apa? Laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik. Allah yang jelasin dalam Al-Quran, wanita penzina akan mendapatkan laki-laki penzina. Makanya Islam melarang pacaran. Sahabatku yang dirahmati Allah, terkait kita memahami segala macam, tentunya jujur, sahabat antum ini usianya sudah 37 tahun. Bergelut dengan suatu ormas tadi itu memang masih baru di tahun 2015. Bergelut di ormas Islam di tahun 2015. Tapi sahabat antum ini nggak mau segera standar. Aku harus bisa. Apa kata pesannya? Jadilah orang yang mampu menciptakan atau meninggalkan sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang diingat, sehingga engkau mati nanti engkau diingat atas kebaikan itu. Jadilah pemuda yang kreatif menciptakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tatkala kita mati itu masih diingat. Itu dia. Jadi tanpa pikir panjang, sahabat antum lakukan itu dengan usia yang muda, anaknya 5, istri yang mungkin pada saat itu agak bertentangan, terpaksa harus dipahamkan agar supaya sejalan, yang sampai akhirnya dilakukanlah pergerakan antara hidup dan matilah yang diperjuangkan. Kenapa sahabatku? Yang kita lawan mafia narkoba terbesar di Labuan Batu. Tempat maksiat yang ada di situ, kalau antum mau tahu, semua rata-rata itu anak muda dan anak-anak perempuan yang bisa jadi itu adalah adik-adik antum ke depannya. Tatkala mereka apa? Mereka menyatakan kekuasaan itu sudah mereka kuasai. Sekarang yang memegang tempat maksiat itu rata-rata Cina, di backup oleh TNI, di backup oleh Polri, di backup oleh pemerintah, di backup oleh anjing-anjing penguasa. Maka siapapun tidak akan ada yang sanggup datang menghantamnya. Makanya kekuasaan yang harus diambil. Disinilah sahabat antum tadi mau berjuang. Aku sudah capek. Demo-demo pecah kepala, hancur segala macam, gak guna. Padahal basic ananda sahabatku sibuk membina anak tahfiz Quran, membina anak yatim, membina anak du'afa. Di situ udah capek, tapi akhirnya capek ku bina ini ayah. Akhirnya balik-balik ke sana mereka. Anak narkoba yang sudah ratusan dibina, alhamdulillah menjadi pasukan kita, teman kita, sahabat kita, satu perjuangan. Tapi nggak semua sempurna, ada lagi yang balik ke sana. Karena apa? Seperti pepatah ataupun suatu nasihat dari Habib kita. Kalau kita menanam padi, kita semai, kita pupuk, kita rawat sampai akhirnya hijau dan tumbuh kuning dan lebat padi tersebut. Tapi tatkala hamanya tidak dimusnahkan, kira-kira jadi panen. Kira-kira jadi panen. Sudah kita bina anak-anak remaja itu, pemuda itu dengan kesolehannya, tapi akhirnya karena pengaruh lingkungan kembali,
bisa jadi karena tempat maksiat itu tadi tidak dihancurkan, mereka kembali. Sahabatku, berarti apa? Makanya ulama kita berpendapat, kalau ada satu doa kamu yang makbul, kalau cuma satu-satunya itu doa yang makbul, pintalah satu doa tersebut. Apa itu? Pilihlah, mintalah pemimpin yang soleh dan adil. Maka di situ akan merasakan semua kenikmatan. Kalau kita cuma sendiri soleh, belum tentu kita soleh, akhirnya keluarga kita tak terselamatkan. Tapi kalau udah pemimpin yang cinta dan takut kepada Allah, dan dia soleh, bijaksana, adil, maka insya Allah akan berpengaruh kepada seluruhnya. Itulah makanya wa atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada pemimpin, dan taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin di antara golongan kamu. Berarti tingkat pemimpin itu nomor 2 setelah ulama. Jadi sahabatku, jangan bilang politik nggak perlu. Zaman Rasulullah itu memang politik. Kalau Rasulullah wafat, sahabat ada 4, 3 ngurus 3 ngurus politik, 1 ngurus jenazah. Padahal mereka sayang Rasulullah wafat, mereka nggak terima Rasulullah wafat. Mereka ingin minimal menyentuh bagaimana mereka merawat pada saat itu jenazah-jenazah tersebut, agar supaya membentuk abdi cinta mereka kepada Rasulullah. Tapi tidak mereka lakukan. Sibuk mereka memikirkan satu hal tersebut. Apa itu? Mengurus kepemimpinan. Siapa selanjutnya? Pertanyaan. Soal pemimpin berarti bukan kecek-kecek kan? Dan kita menganggap secara selentingan, siapa yang berjuang banyak duitnya yang aku perjuangkan. Makanya wajar tatkala mereka duduk dengan uang-uangnya mereka, akhirnya mereka hinakan kita dengan uang. Sahabatku, ayo di tangan antum semua perubahan ini. Antum-antumlah semua yang akan membentengi ini semua. Karena apa? Kalau yang sudah orang kita tua cukup membina aja. Tapi kalau sudah pemuda yang berbuat, mereka gemeteran. Karena pemuda sudah paham mereka tidak akan mikirin saya, yang penting hantam-hantam, mati-mati, hidup atau mati. Itulah yang kita lihat. Nah, jadi sahabat mati Allah, begitulah sampai akhirnya seluruh tempat maksiat yang ada di Labuan Batu ini tumbuh grafiknya seperti ini. Hotel, seluruh perhotelan, kau gak percaya itu semua tempat maksiat. Kalau antum gak tahu, itu rata-rata pelacurnya anak-anak SMP, SMA, dan itu digadaikan semua. Itulah sahabat kita, adik-adiknya kita, itulah saudari-saudarinya kita. Pertanyaan, kita punya tanggung jawab gak untuk menjaga mereka? Punya sahabat, anak kita, adik kita, sahabat kita. Di sana itulah dia. Nah, jadi yang sahabat itu diceritakan ini tadi, sampai terakhirnya bentrok, pecah kepalanya 3 cm, dan di situ akhirnya mereka lakukan segala macam cara. Ancaman pertama, bukan ancaman, negosiasi. Berapa kira-kira bayarnya? Gitu. Sebelum ke situ, mereka juga datang musyawarah. Ini tempat-tempat ini kami akan kasih setoran, kan begitu. Semua itu, masya Allah, sangat menggiurkan. Kenapa? Karena ini bukan terlahir orang kaya. Kalau ditawarkan uang 1,3 miliar, enak nggak itu ayah? Terus dikasih setoran-setoran sekian juta setiap bulannya. Satu tempat itu 10 juta. Kira-kira menggiurkan nggak? Ada berapa tempat? Tapi itu sahabatku, ternyata tidak sia-sialah guru sahabat antum ini mengajarkan. Kalau antum sudah gadaikan akidah, antum gadaikan sesuatu yang kemuliaan hati itu, maka sampai mati pun antum orang yang terhina. Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun kita tidak memiliki harta dan tahta segala macam, tapi sejauh ini kekuatan kita masih luar biasa. Allah tolong. Dan surullah yang suruh. Jadi sahabatku, itu pastinya sudah tentu tahu ya. Tapi pastinya kita lebih fokus kepada diskusi sih. Sahabat antum cerita ini tadi itu bukan menyatakan kecongkaan apalagi kesombongan, tidak. Bahwa sesungguhnya siapapun kita berhak untuk bisa bangkit, siapapun kita berhak untuk bisa berubah, siapapun kita, tapi tentunya jangan sia-siakan waktu masa muda yang Allah catat, yang begitu besar lipat gandanya, yang begitu besar pahalanya, dan begitu besar kemuliaannya. Jangan sia-siain. Karena itu salah satu yang Allah tanya, ada 4 hal nanti. Satu-satunya, macam mana masa mudamu? Kenapa nggak ditanya masa tua? Kenapa nggak masa anak? Itu salah satu yang dipertanyakan. Maka kita jawab, masa mudaku kufungsikan untuk bagaimana taat kepadamu, untuk semakin mengenalmu ya Rabbi, dan tetap berdiri tegak kepada khiltoh perjuangan atas ijah Islam ini. Aku pertahankan, karena walaupun aku bukan seorang ulama, aku berhak untuk menjaga Islam ini tetap baik dan utuh seminim-minimnya pada keturunan.
Gitu sahabat. Jadi ayo kita fokus kepada diskusi saja. Jujur, sekali lagi saya katakan, Labuhan Batu ini tidak akan pernah memperhatikan pemuda. Siapapun pemimpinnya, boleh dicek. Ada dana anggaran desa untuk pemuda kurang lebih 7%. Pernah tahu? Pernah tahu? Ambil uangnya, nggak pernah mereka terbuka. Harusnya dibukakan untuk agama sekian persen, untuk ini sekian persen. Mereka nggak pernah kasih. Kenapa? Karena mereka tahu ini nggak pernah butuh uang mereka. Jadi inilah, kalau Allah izinkan kita benang dalam perjuangan ini, pertama yang satu, sebagai social control, bagaimana orang-orang yang ingin zolim tadi terkhusus pesisir kita ini, kampung kita ini, ya kan, yang harusnya kampung kita ini kampung kaya. Kenapa harus termotivasi mengatakan harus betul-betul menjaga kampung kita? Ada berapa kecamatan di Labuan Batu? Ada 9 kecamatan di Labuan Batu. Yang pertama yang kaya itu APBD-nya yang besar itu Rantau Utara. Tahu Rantau Utara? Wajar kota. Di situ rumah bupati, di situ semuanya. Yang kedua siapa? Rantau Selatan. Wajar karena masih di kota. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Panai Hulu. Kenapa terletak di sini kekayaan APBD tertinggi dan terbesar setelah Rantau Utara, Rantau Selatan? Pertanda bahwa di sini hasil bumi dan karakter orangnya baik, suka, rajin membayar pajak, patuh, makanya APBD kita besar. Pertanyaan, APBD datang dari mana? Dari kita. Untuk siapa? Untuk kita. Pernah cek belum di kantor camat? Ya wajar, karena nggak ada yang kontrol. Mau kita salahkan mereka nggak bisa. Karena memang niat mereka itu tadi bahwa diam lebih enak. Disitulah tugas kita sebagai social control. Ujung-ujungnya mohon maaf, yang kaya itu nanti yang banyak dapat duit itu nanti sedikit-sedikit wartawan datang, assalamualaikum Pak, kayak gitu kan. Nah gitu. Kita lah pemuda. Gitu sahabat. Jadi ayolah. Antum semua ini masih panjang masa depan. Aneh aja ngerasa masih panjang sahabatku. Antum masih pengen lagi mengapakan fase-fase pertama. Fase bagaimana antum bisa memiliki pekerjaan yang layak, betul? Setelah fase itu tadi pengenlah antum memiliki pasangan, ya kan? Tapi itu fase itu semua kalau antum nggak kejar dan antum robah, maka sahabatku, hidup itu nggak secanda ini. Ya, hidup itu nggak secanda ini. Hidup itu nggak secanda ini dan sesantai ini. Tatkala antum sudah menikah, ingat, satu waktu yang antum pikirkan wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Stresnya itu kacau. Kalau nggak kuat dasarnya tadi, mikirin bagaimana nasi nafkah anak orang, ya kan? Mikirin sandang pangannya. Atau memang antum nggak ada pernah memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan nanti atau membuat rumah tangga supaya lebih layak, kan begitu? Maka dari sekarang sahabatku, waktu kita nggak lama. Kenapa? Rasulullah kasih jatah kita untuk mengejar kesuksesan itu batasnya 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun nggak sukses juga sudah. Jangan sibuk-sibuk lagi ngejar dunia. Kejar sajalah akhirat kita. Sudah berapa umurnya? Perhitungkan. Masa emas kita itu tadi di usia 20 tahun ke atas. Mulailah 21, 22. Kalau bisa kuliah. Nggak bisa pun nggak masalah, jangan minder. Karena ilmu itu bukan didapat dari kursi belajar saja. Tapi ilmu itu banyak dari pengalaman. Makanya antum harus rubah mindset dari sekarang. Pola pikir dari sekarang, bermental orang yang sukses. Jangan batasi diri untuk berbuat baik, jangan batasi diri atau membental blocking. Jadi hindari sesuatu kebiasaan yang menyia-nyiakan. Maksudnya sahabatku, jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang aja itu keras. Nggak percaya tanya ayah kita. Yang begini mereka sudah banyak pengalamannya, makin keras kehidupan sekarang. Kalau nggak bisa nyesuaiin, kacau kita. Yaitu faktor apa? Keras itu tadi karena kekondisian perpolitikan. Bagaimana mungkin cabai mahal sementara cabai dari kita? Bagaimana mungkin garam juga tinggi naik sementara garam kita diekspor semuanya? Kita punya beras diekspor, punya garam diekspor, punya ikan mungkin juga mau diekspor. Pinter lagi, bini pun diekspor orang tuh ke sini.
Ambil, mau pengen model mana? Oh, saya model-model Yaman, ambil dari Yaman, ekspor ke situ. Terakhir dari Yaman, awak kecil, Yaman tinggi-tinggi, agak minder, nggak jadilah. Ya udahlah, agak Asia saja. Dari mana? Karena aku sering buka YouTube, buka ini, agak Korea-Koreaan sedikit cocok kayaknya. Terakhir dipakai ke Korea-Koreaan, agak lain modelnya, lah lepes modelnya begitu, nggak cocok. Udah, Indonesia juga yang betul, ya kan? Nah, jadi begitu sahabatku. Makanya antum itu harus pikirin dari sekarang. Sedangkan yang dipikirin aja tentunya jalani hidup susah, apalagi yang tidak kita pikirin. Sahabat, untuk merubah itu berat loh. Karena merubah kebiasaan itu tidak mudah. Makanya aku tidak akan merubah satu kaum, kata Allah, kalau tidak mau merubahnya. Kalau antum ini semua dan termasuk anda tidak mau merubah, Allah tidak akan pernah merubah. Jadi jangan bilang hidayah dikejar sendiri atau datang sendiri dan kesuksesan itu datang sendiri. Emang kita anak siapa? Anak Jokowi. Kalau anak Jokowi ya punya paman, dia pamannya baik, bisa dia mencalon presiden. Antum mau cari kadus? Nggak bisa sahabatku. Kalau kita tadi yang kita Jokowi lah duduk manis gini, singkong dibilang usaha singkong, tapi miliaran aset. Gampang nggak mendengar? Ya, mohon maaf agak sedikit begitu mengutip biar supaya paham aja kita bahwa ini nggak baik-baik saja. Itu cerita Indonesia Raya. Labuan Batu, apa kata pendapat tokoh-tokoh Labuan Batu mengatakan, kalau engkau ingin melihat Indonesia, nggak usah jauh-jauh, lihat Labuan Batu, itulah gambaran Indonesia katanya. Narkoba peringkat tertinggi, peringkat pertama narkoba sedunia siapa? Peringkat pertama narkoba di dunia siapa? Indonesia. Kita sudah maksiatnya tanya, kerusakannya tanya, korupsinya jangan tanya juga. Peringkat pertama korupsi di dunia siapa? Indonesia lagi balik. Dulu nggak sempat ketiga, tapi luar negeri tobat mereka sampai korupsi dimatikan. Agak gemetaran. Pokoknya yang korupsi tadi dimatikan terus kan? Biar bang katanya begitu. Ya biar begitu hukum, makanya hukum syariat Islam itu harus ditegakkan. Ini pula cerita Islam alergi. Oh ini bukan negara khilafah. Oh ini bukan negara Islam. Pauknya kelewatan. Udah jelas-jelas kita Islam terbesar di muka bumi ini. Masa kita dikatakan kita bukan negara Islam? Emang negara Islam itu yang bagaimana? Aturannya inilah yang kita rubah. Macam mana biar supaya aturannya enggak pun secara dia apa minimal syariatnya dilakukan. Kan begitu. Jadi sahabat dan teman Allah, ingat, ini hidup enggak canda ya. Udah hidup awak singkat. Yang lebih sakit nanti sudah lawak jelek, miskin pula, dapat bini enggak pula dapat mati awak. Ya Allah, kesalahan gimana ngadu hadap Allah nanti? Maknanya sahabatku, jelek itu relatif. Berarti jelek takdir kita itu bukan takdir karena Allah, tapi kita yang ngatur takdir itu tadi, nasib kita buat. Kenapa? Ada kalimat mana? Tidak akan kurubah satu kaum kalau tidak mau merok. Nah, macam mana kita bisa kaya sukses kalau sementara kerjaan kita menghayal saja? Menghayal nanti kalau aku andaikan aku, andai. Akhirnya bangun udah balik malam, dah main skater. Yang lebih dahsyatnya lagi nih ayah, dampak handphone ini di situ ndak azan subuh tertidur itu. Iya kan? Ada sahabat-sahabat gitu kan kalau yang hobi gitu kan? Sampai tahan subuh. Yang lebih hancurnya lagi, ayo bro, di mana bro? Ini ngopi yuk, seneng ngopinya. Datang, pak salam. Setelah udah 5 menit, nggak ada satu pun mesti teguran. Semua khusyuk. Kalau khusyuk aja mending, ini tak kata-kata kotor lagi ngomong tak apa-apa. Anda bisa bercakap sendiri tak apa-apa katanya. Itulah cocoknya ambil sendal, pak katanya. Sampah masyarakat kau juga. Bilang lah. Cocok nggak? Mau nggak dibilang sama masyarakat? Kalau nggak mau udah, ayo kita bangkit. Yang sakitan dibilang sama masyarakat sahabatku. Tapi yang jelasnya secara otomatis kalau kita nggak bermanfaat, sampah masyarakat, sampah keluarga. Jadi jangan bilang, aku kan nggak tahu kehidupan kedepannya bagaimana. Kau jangan menghinakan orang lain. Hei, itu jangan terlalu miring itu tidurnya itu. Kalau nggak dirubah dari sekarang mau kapan lagi? Bangun cepat. Kita harus kejar semua ketertinggalan. Karena nggak apa sahabatku, kondisi saat sekarang tekanannya kuat, antum harus bisa lebih cepat maju selangkah meraih itu semua. Karena apa? Kalau terlambat kacau kita di sini. Sedangkan begini pun kita kejar tengok, sahabatku. Ya, jadi antum mulai dari sekarang harus bangkit, rubah itu semua. Oke? Intinya pemuda
di Labuan Batu ini jarang sekali diperhatikan oleh pemerintahan. Tapi insya Allah, mari kita atur sistem itu semua bahwa pemegang estafet negeri ini, khususnya kabupaten kita ini harus dijaga, maka wajiblah peduli kepada pemuda. Kalau bagiannya nggak khusus kepada bola voli, rugi-rugi kita olahraga aja. Bukan pemuda itu harus dengan olahraga saja, ya kan? Habis olahraga nanti capek dia mabuk dia lagi balik, ya kan? Udah nanti main bola nanti dia segala macam, udah itu nanti capek nanti mabuk dia balik, nyabu dia ke sudut sana. Bukan. Terkadang kita ngerasa kepedulian terhadap pemuda itu dengan memberikan kegiatan positif, tapi positifnya cuma olahraga saja, bukan. Apa itu? Pertama, memahamkan kepada mereka tentang wawasan UMKM, bagaimana mereka menjadi pebisnis. Yang kedua, dengan sistem seperti itu diajarkan kembali mindset mereka, pola pikir mereka, agar supaya dengan begitu bagaimana mereka bisa mendapatkan modal usaha dari kepemudaan tadi. Dikasih pembinaan. Selanjutnya dari situ bagaimana lagi? Setelah begitu perhatikan tentang dunia-dunia kepribadian mereka, baik terkait olahraga dan segala macamnya. Tapi intinya bagiannya pemuda harus bangkit, pemuda harus sukses. Jadi bukan olahraga saja. Itu sama. Bisa? Kenapa tidak? Kalau aneh lebih tertarik ada bantuan, lebih suka aneh nggak usah kasih sebulan 600.000, sebulan 600.000. Bagus, sebulan tadi itu berapa duitnya? Kalau ada 50 juta, 50 juta itu dibagi. Jadi dalam 1 bulan ataupun dalam 1 tahun minimal 50 juta itu selesai 5 orang. Jadi nggak nambah sampah dia. Dikasih modal, ajarkan, dikontrol. Nah, gratis. Kasih pembiayaan. Lebih baik begitu. Tapi antum harus paham, yang namanya bantuan-bantuan langsung tunai 300, 500 itu cara orang mengekalkan biar supaya orang itu miskin selamanya. Kenapa? Orang yang sudah begitu ke depannya, disitulah tertarik nanti tatkala mereka kampanye lagi, saya akan beri kartu sehat, kartu pintar, kartu entah apa namanya. Banyak kartu. Seharusnya jangan fokus ke situ. Ya kalau memang kartu sehat gratisin seluruhnya. Kalau memang dia kartu pintar, ayo dikasih pembinaan dan betul-betul dikasih. Terus kasih sejahtera. Yang sakitnya lagi ada gobloknya lagi. Prakerja. Wah, jadi setan semua lah ini anak muda ini. Ngapain aku kerja? Gaji 1.200.000, dapat sekian bulan. Aku nggak kerja, oh cocok lah. Itu kan ngajarin bodoh terus itu. Memang itu konteks tujuan mereka. Bodohkan, miskinkan, jauhkan dari agama. Kalau nggak pemuda bangkit, siapa lagi yang menyelesaikan itu semua? Kenapa mereka hancurkan pemuda tadi? Karena yang ditakuti itu dalam pergerakan itu pemudanya. Makanya disuntik pemudanya. Narkobaan sama teknologi. Kalau memang mereka peduli tentang pemuda, maka otomatis situs-situs porno itu mereka hapus semuanya. Ini tidak. Situs-situs tentang games itu mereka tidak hapus. Kenapa? Malah situs-situs agama yang mereka hapus. Kan memang pauk-pauk betul orang itu di atas tuh. Itu siapa yang menciptakan? DPR. Makanya tuh hati-hati sahabat. DPR itu yang buat aturan ketetapan undang-undang itu semua. Jadi jangan lagi kita selepe kali atau sepele kali dengan kepemimpinan ini. Ini kaget juga lah pempayahan pekerjaan datang ke sana wah itu lah pun begitu. Karena kita yang membuat susah itu, ya kan? Karena pendapat sekaligus singkatnya, pemimpin zalim lahir dari rakyat yang zalim. Soal kepemimpinan bukan soal dekat tidak dekat. Soal kepemimpinan bukan sur tak sur. Soal kepemimpinan adalah ketetapan yang dia pas duduk di situ dan dia memang betul-betul di bidangnya itu. Jadi ada lagi yang pau-pau bilang, sudah capek kami milih ulama, dipilihnya pula Ki Ma'ruf Amin. Yang berjalan pun dia payah, dia memang basicnya agama, berarti nggak basic kepada pemerintahan, jangan pilih. Bukan sebatas soleh saja. Berarti harus terletak kepada posisi bidangnya. Kalau posisi kepemimpinan yang dikuasai bagi orang yang tidak pada bidangnya, siap-siaplah kehancuran yang kita rasakan. Begitulah sahabat. Jadi aneh pun sebagai sahabat antum ini kalau nggak pantas jangan. Ya, Rasulullah katakan kalau ayah kita pun sendiri mau mencalon, kalau nggak pantas jangan pilih. Ini mohon maaf. Yang Kristen nanti dipilih, dibilang lah dokat, oke dan gitu bro, masa begini.
Apalagi lah kedan di dunia sampai mampus nanti awak di sana habis pupak-pupak awak kenapa? Kau pikir kedan tang katanya ke situ apa? Udah aku katakan kata Allah, jangan pilih pemimpin kafir. Kau pilih juga pemimpin kafir sama lah kau kayak kafir tuh kokal kau dalamnya. Udahlah jadi sahabat lah kamu di situ. Begitulah katanya kan. Mohon maaf sahabatku, untuk daerah Panai Hulu itu bangga sekarang itu masih tetap menunjukkan, menonjolkan pemimpin-pemimpin Panai Hulu bila hilir ya katanya. Menonjolkan pemimpin-pemimpin kafir itu. Lebih hebat lagi rasanya awak daripada Allah. Aku tim sukses ya aku. Insya Allah 1000. Ini rajin ini bang. Ini suka ngasih bantuan nanti ke rumah ke puskesmas memberi rumah tahfiz. Quran kami sudah bantu kurang lebih hampir 700 Quran. Tapi Kristen. Kalau memang cinta, dia kan masuk Islam dia. Dibilangnya lah pula. Tahu lah sekarang kafir sekarang. Dipokoklah setelah doa pikir peci itu nyata juga lah peci itu orang Islam kan. Rupanya memang nasionalis. Peci itu tadi. Lobenya, kalau lobe jelas Islam. Tapi kok peci nggak bisa saja Abu Lahab. Hah? Memang tipu juga. Kan? Iya sekarang begitu. Tatkala mereka sudah duduk, mereka nggak peduli terhadap itu tadi. Agama Islam begitu. Tapi kalau udah mau mencalik orang itu tadi untuk mencalon, pura-pura lah. Apapun dilakukan. Berbecol, nak begini, bajikir pun mau orang bajikir satu hari itu malam. Nggak percaya? Itulah perpolitikan sahabatku. Maka antum semua juga harus melek terhadap politik. Islam itu wajib berpolitik. Kalau pemuda nggak paham tentang politik, maka disinilah rumah tangga pun juga adanya siasat politiknya. Bagaimana kita biar supaya jangan dikategorikan suami takut istri, harus berpolitik juga. Ya kayak gitu ya. Oke sahabatku, mungkin ini aja yang bisa sahabat antum katakan. Ayo kita fokus kepada diskusi aja. Jadi gini aja bang, aku nggak mau cakap bang, udah capek aku nengok caleg-caleg itu bang. Ya, udah aku taruh di sini tuh bang caleg tuh. Ani sepakat. Karena kita sama. Anies sebenarnya muntahnya dengan ucapan ini. Kenapa muntah? Karena rasanya itu kayaknya jangan ditahu sekarang hantam-hantam aja gitu kan. Tapi ini kalau nggak begitu kita nggak bisa paham kan gimana lagi? Kan begitu. Sampaikan. Jadi bang kalau abang duduk bagaimana kira-kira bang? Kalau aneh duduk cuma satu yang aneh katakan, aneh nggak punya gaji. Karena gaji sudah diserkahin semua. Udah, sisanya apa? Memberdayakan itu semua lah. Pertama mengurun tentang sistem kontrol ini semuanya. Kalau ada kades-kades macam apa nanti tokokkan kepalanya. Kontrol, camat, kotokan kepalanya. Kita ini bukan kekurangan orang pinter. Semua kita pinter, tapi kurang kontrol. Kenapa kalau ngontrol dia nggak mau? Kalau dia ngontrol dia miskin. Orang yang nggak berpihak kepada mereka nggak akan dapat apa-apa. Jadi makanya ya lah bos, nggak apa-apa lah bos. Ya, udahlah, kau jangan banyak cakap ya bos. Berapa habis duit kampanye bos? 2 miliar bos. Ya sudahlah bos. Proyek ini ambil samamu bos ya, ini tang sekian persen, tang. Udah, makanya nanti kalau udah duduk jadi anggo. Makanya jangan kaget, mau jadi P3K saja 85 juta. Mau jadi apa itu 85 juta? Tapi Allah Maha baik, sebaik-baik makar. Nggak lama Allah tunjukin semuanya kan? Ada berapa yang ditangkap sudah? 10. Dan itu akan terus masuk ke desa. Jadi hati-hati yang di desa. Sampaikan kalau punya saudara, dari sekarang kabur kian lah. Maksudnya bukan kabur, selesaikan. Karena apa? Itu tadi. Ini pula mau jadi kades pula yang kafir dipilih yang penting duit. Berapa duitnya? 85 juta tidak salah. Dipilihlah pemimpin kafir tuh. Yang penting duit. Tuahnya lah tidak jadi. Sonang. Mohon maaf sahabatku, kalau cerita begini kita nggak bisa bernegosiasi. Tapi kalau terkait tentang muamalah dunia boleh. Tapi kok terkait syariat, jangan sekali bernegosiasi. Terkait Islam jangan. Ya. Mohon maaf, agak sedikit gila bawaannya kayak gitu ya. Memang begitu. Jadi itu aja sama soal itu ya. Nanti semua orang yang hebat, luar biasa. Tapi dia tadi kita harus rubah pola mindset kita ya. Dari sekarang kita rubah. Jangan buang-buang waktu sia-sia. Kalau memang yang sia-sia tadi tuh, sholat dulu, jangan tinggalkan sholatnya. Pas lagi begini Allahu Akbar, Allah sholat dulu. Sampai akhirnya dari sholat tadi itulah mengajarkan kita untuk tidak lagi membiasakan dengan handphone atau membuang-buang waktu tadi. Jadi itu aja sahabatku, ayo kita diskusi, ya. Ayo diskusi. Masih.
gadis lah. Ada Pak gadis ya. Ya, kita harus lebih diskusi kita. Kalau sudah diskusikan tandanya kita berarti connect. Kalau connect kan berarti kita itu betul-betul sepaham kita sefrekuensi. Ya, kan? Ini udah pada nikah semua ini? Itu berapa udah istri? Istri berapa udah anak? Jangan lama-lama. Sumpah nikah itu nggak enak. Nggak enak. Kenapa nggak enak? Kalau tahu nggak enaknya tadi jangan lama-lama. Rupanya banyak enaknya. Iya. Kenapa dikatakan nikah itu banyak enaknya? Ingat, sunnahnya 21 tahun, 25 tahun. Ali bin Abi Thalib 21, 25 tahun. Jadi antum jangan kebanyakan makan apa? Makan kencur yang panas begitu sampai akhirnya meleleh ini, ya kan? Jadi mikir, nunggu aku sukses lah baru nunggu punya rumah. Terlalu miring tidur kita itu. Bangun cepet. Kenapa? Nunggu antum mapan baru nikah, kelewat antum. Sampai tua antum gak bangun mapan. Gak nikah lah jadinya kan? Ya jelas gak nikah. Udah nanti dapat ini kurang ini. Memang begitu di budaya setan tuh dibuat kita terlarut, gak tertarik. Tertariknya apa? Tertariknya masih ya pacaran, pegang tangan, peluk sini. Oh kalau orang tuanya itu bijak itu nggak mau. Masa yang gratis dibiarin, dibayar kurang mahal. Masuk kira tuh, mau dilamar anaknya nggak dikasih, tapi dikasih gratis. Tahu antum gratis kan? Antum pasti gratis kan? Udah jujur aja tuh. Enggak. Alhamdulillah. Di sini enggak. Ya kan? Janganlah. Ya, karena lagi-lagi sahabatku nikah itu gak bercanda itu. Pegang tangan, peluk-pelukan, senang begini, apa golak. Udah nikah, tak balik mata itu lagi. Berubah, nengok bini awak pas macam-macam istri Firaun. Istri Firaun cantik ya, Siti Asia ya. Kita rubah, istri Abu Lahab. Orang nikah berubah pandangan itu. Menengok istri aku yang buah di kaca. Tidak bisa. Tapi kalau nengok istri orang, ada pepatah nengok anak orang macam mana awak nengok istri orang, gitu ya. Itu tandanya apa? Karena salah jalurnya. Ini yang perlu kita rubah. Islam tanpa pacaran, ya kan? Tapi itu sahabatku berat. Kenapa berat? Karena udah cerita surga, mana mudah masuk surga, ya kan? Nah, kalau mudahnya pula masuk surga, nggak seberat ini awak melawannya. Tahu lah, setan, namanya macam-macam. Ya sahabatku, ayo kira-kira apa yang kita diskusikan? Orang ini udah kepingin menikah. Oh, Sakit. Belum ada juga. hari gini 9-1 untuk bilang ada jodoh. Antum kemana aja? Orang main skater aja. Yang nggak dapat jodoh. Kita tentang menengok bini orangnya, kita ingat bini awak, kau aku lain. Menengok bini orangnya manete, menengok bini awak sendiri manete, air mata. Kalian tuh harus paham. Itu berarti tandanya suaminya gagal. Enggak bisa dia merawat istrinya cantik, ya kan? Gitu kalau istri jawab, ya kan? Tapi itu benar sahabatku. Tatkala kita sudah menikah ini dibalik lagi nih pandangan, karena setannya lebih banyak. Nengok istri itu kayaknya nggak kurang tertarik kan begitu. Makanya kalau sudah dalam pernikahan, yang dipakai lagi bukan bab cinta, bab komitmen. Kalau cerita cinta sudah kurang itu cintanya, tapi kalau udah komitmen apapun kondisinya memang wajib diterima ini. Maka disitulah saling-saling kita menutupi kekurangan-kekurangan, nggak ada yang sempurna, ya kan? Yang pastinya kalau udah itu rusuk kita itulah yang dipertanggungjawabkan. Kalau dicari terus nggak ada habisnya sahabatku. Tolong model sekarang, model tipe-tipe ya kan? Ada yang pirang. Hah? Begitu. Oke, paham di situ ya. Nah, jadinya langsung begitu canda ya. Ini nggak canda hidup ini. Jadi nggak bercanda, mumpung dari masih hidup kita muda gini jangan sia-siain, ya. Nah, jadi selagi-lagi sahabat antum mengatakan di Labuan Batu ini kurangnya memperhatikan pemuda. Doakan sahabat antum ini bisa kita duduk di parlemen, duduk kita bareng. Bagaimana mengajarkan? Kalau dibilang orang tadi 4-1
apa 14 gimana? Nggak tahu, 1 tahun buka pintu, 4 tahunnya tutup pintu terus tak aktif. Doakan, insya Allah kita tetap duduk bareng. Karena bagi kita kepemimpinan itu cuma amanah, dekat pada neraka itu. Nggak percaya kalian pemimpin itu dekat neraka. Neraka itu bagian orang pemimpin-pemimpin itu. Tapi pemimpin itu kalau dia baik dan soleh, maka doa pemimpin itu makbul. Minta doa sama pemimpin. Nah, tapi kok begini mendoakan pemimpin macam mana dia dikorupsinya pula udah pendisia sekarang. Minta doa ke nawa. Bola ilawa. Ya sahabat ya, oke? Ayo kita diskusi apa kira-kira terkait bab jodoh ntar, nggak di sini tempatnya karena tadi ustadznya bilang ini tentang masalah politik. Oh terkait jodoh nanti itu ntar kita ketemu lagi. Kalau perkara jodoh kan. Mau salah lambat nikah. Rupanya setelah menikah ya Allah indah. Ya, kan bapak jadi dulu, right? Satu dan dua. Allah salam. Saya dapat kepingin 2, dapat 2 kepingin 3. Aku kan apa? Ustaz Haji ya. Jangan lambat monak. Ustadz pernah datang nggak? Main-main ke apa itu ke Pulau Kantan, semua di situ. Dajjal sudah dokatnya dari situ. Sama Bona. Udah datang Dajjal yang sudah dokatnya di situ, ha. Jangan lama-lama Bona. Insyaallah. Tapi pastinya begini sahabatku, kalau terkait jodoh, Allah ciptakan semua manusia itu berpasang-pasangan, tentunya gitu ya. Dan hati-hati juga, tatkala pemuda tidak tertarik dengan ingin menikah, diuji terus, digoda terus dia untuk tertarik mengulur waktu, itu hati-hati. Bukan dikategorikan tertarik jodoh, tapi memang kita itu sudah terhasut, dibentengi sama jin itu tadi soal jodoh kita. Dibuat nggak tertarik. Padahal ada 3 hal yang disegerakan kata Rasulullah. Pertama apa? Sholat. Yang kedua apa? Mengubur mayat. Yang ketiga menikah. Ada apa dengan pernikahan? Pernikahan terletak separuh agama di situ. Terus pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Terus pernikahan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau untuk masuk surga itu mudahnya di pernikahan. Bayangin antum aja, cium pipi kiri pipi kanan aja udah 10 kali umroh. Pipi kiri pipi kanan 20 kali umroh. Keningnya lagi 30. Tiap hari ya ciumi, tiap hari ya umroh. Hah? Banyak ukuran ini. Istrimu adalah sawah ladang. Masya Allah. Lebih dalam ya. Nah ya, antum umurnya masih di bawah, nggak usah dulu. Intinya gitu. Satu yang saya sanksikan, kalau umur 37 tahun belum menikah, agak sanksi aku. Kalau tahun tak suka sama jenisnya. Jauh-jauh sih. Iya. Jodoh ketetapan Allah ya, tapi pastinya hati-hati. Kalau nggak ketertarikan kuat, zaman sekarang kan udah jelas ada logisnya kan, segerakan. Kalau sudah nggak ada mikir apa sudah segerakan. Untuk menyegerakan juga, pertama jangan mikirin nikahnya, perbaiki diri dulu ya, perbaiki hati kita, iman kita dulu. Jadi nikah itu nggak mudah sayang. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari kita cerai dengan ada nyawa, ya. Nah, tapi itu nanti babnya kita pahami. Kali kita fokus kepada ini tadi. Ada kira-kira pertanyaan? Sudah. Ayo bertanya. Pak Kades. Dik mewakili dik, silakan. Wah, itu mewakili pemuda. Pak Kades kita. Siap. Ayo. Ya Pak. Lebih meyakinkan lagi. Tanya yang tanya. Tanya lagi. Lebih enak kayak gitu. Kalau sudah ada interaksi kayak gitu kan tandanya kita pada betul-betul koneksi ya. Nah, kita aja secara umum aja. Jadi gini aja lah bang. Kalau umpamanya begini terserah. Yang penting ada kaitan. Mau kaitan apa pun nggak masalah. Kita kaitkan dulu. Tanya saja. Ayo. Tanya saja. Pertama yang satu harus untuk pahami sahabatku. Disinilah yang mau kita jalankan terus. Pembicaraan kita yang pertama. Mental. Sesungguhnya musuh terbesar yang kita lawan itu bukanlah musuh kita yang di luar sana, tapi diri sendiri. Tatkala kita tidak mampu mengendalikan kita ataupun tidak bisa kita kalahkan diri kita, di sini agak lamban gerak kita nanti untuk bangkit. Jadi jangan takut. Dia bertanya aja.
Itu salah satu untuk menanamkan jiwa berani. Sahabatku, kenapa harus begitu? Ingat, dalam hidup itu nanti kita tak luput dari masalah. Tatkala kita sudah punya mental yang berani, jadi apapun masalahnya tadi kita berani menghadapinya. Contoh, mohon maaf, tiba-tiba naik kereta tuh, datang polisi, prit, gemeteran nggak lutut? Gemeteran nggak lutut? Gemeteran ya? Kenapa kalian gemeteran? Orang dia kerja kok. Maka di situ dia datang, prit, stop. Mohon maaf Pak, silakan pinggir. Ya, silakan ke pinggir, kita ke pinggir. Bilang Pak, bisa Pak lihat apanya Pak? Surat-suratnya. Mohon maaf Pak, bisa lihat surat Bapak dulu. Surat perintah kerja Bapak, tugas Bapak. Kalau nggak bisa dia tunjukkan, dia nggak berhak menilang, nggak berhak menangkap. Pertanyaan, itu siapa yang bisa berani ngomong kayak gitu? Yang berani. Ya kalau nggak berani kita itu tadi lah. Akhirnya iya Pak, ya gitu aja itulah tadi. Jadi itu salah satu menghadapi hidup tadi itu pasti ada masalah kan. Jadi ini dulu dia kendalikan saya. Ini mentalnya dulu dibiasakan untuk mengendalikan itu. Nah ya. Terus suatu saat nanti mohon maaf, ada tiba-tiba duduk dimasukkan barang kita nggak ada make. Itu sering terjadi nggak? Sering. Kayaknya kalau nggak bijak kita payah. Berarti kita terus untuk belajar. Terus bagaimana kita memberikan wawasan itu terus untuk belajar ya. Di situ. Ustaz, kalau Ustaz duduk besok bisa yang membina kami dari sidang. Dan Kalau mental kami mungkin agak kurang maju kan. Nah, jawab, sederhana. Uang bekali. Ada ketua BKPR ini. Apa juga ya balik. Tapi tentunya kalau itu pertanyaannya, apapun ceritanya, kebanggaan Ani pribadi, tentunya kalau pemudanya sukses, cerdas wawasannya, pahamannya, terus intelektualnya bagus, tentunya pesisir kita akan bangkit. Kebanggaan tidak? Maka orang-orang seperti ini wajib tumbuh sehingga kita gantian memimpin Kabupaten Labuan Batu ini tadi. Inilah yang harus apakan. Makanya ini lebih fokus kepada pemuda. Bagaimana cara menyukseskan kepemudaan tadi itu? Yaitu tadi, buat dia sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Tapi pertama apa? Yaitu tadi yang ada tahu. Bagaimana kita bisa menerbitkan UMKM tadi itulah. Untuk ngajarin pemuda untuk berbisnis. Sahabatku yang dirahmati Allah, di sana sekarang sudah tumbuh perekonomian. Labuan Batu ini perekonomiannya tumbuh terus sampai hampir sekarang sudah 9%. Karena banyak usaha-usaha kecil tumbuh dari gerobak-gerobak begini. Sekarang kenapa kita ini tidak tumbuh? Ya kan? Pertama ada faktor. Pertama faktor ekonomi. Yang kedua faktor SDM. Kurangnya banyak orang di sini. Yang ketiga memang tidak adanya usaha-usaha yang mampu menerbitkan sesuatu yang berbeda. Jual bakso gitu. Coba dikolaborasi baksonya. Tiba-tiba dari bakso gorengnya tadi dibuat entah gambar apakah atau bagaimana. Itu salah satu termasuk pemahaman. Membuat daya tarik bagaimana supaya usaha kita jual tadi itu enggak sekedar dikategorikan mengikut. Kalaupun ada begitu aku harus beda. Ini yang harus ditanamin. Itu semua ada mental, itulah pemahaman tentang merubah pola pikir tadi itu. Kan gitu. Dia ngikut tapi beda. Nah ini yang dipengenkan. Kenapa nggak sekarang, Van? Bang, karena nih jujur aja nggak punya kekuatan, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Tapi kalau sudah tahu kita di mana celah-celahnya, nanti kita arahkan aja tinggal. Ini ada pemuda nih sekian nih. Udah kita buat pelatihan kepemudaan. Berapa? 1 hari, 2 hari, 3 malam kita buat. Kemah kita kemana? Pergi ke Sibolangit sana. Kemahkan. Berangkat 50 orang. Bang, latih. Setelah udah dilatih, dibina terus. Siapa pembinaannya? Inilah ustaz kita ini ambilkan sebagai koordinatornya. Akhirnya dibina sampai akhirnya di sini nanti dididik terus. Disitulah mereka bermental sampai akhirnya memiliki wawasan, pahaman, jadilah pengusaha-pengusaha. Begitu yang mau dipikirin, yang Ani mau pikirin. Kenapa? Karena sekarang itu Ani nggak banyak cakap kok. Sekarang itu udah dilakukan. Kenapa dilakukan? Ani yang nikahkan adik-adik itu. Udah kurang lebih 27 orang yang dinikahkan.